Halo Sobat Mahasiswa, kalian sebagai mahasiswa yang mungkin lagi menyusun skripsi ataupun para peneliti lainnya pasti pernah merasa pusing kan melihat data mentah yang banyak banget, lalu bingung mau diapain. Tenang, ada solusi buat kalian semua. Di video kali ini kita akan kenalin kalian dengan SPSS. Mungkin dari kalian sudah ada yang pernah mendengar. Yap, betul. SPSS merupakan singkatan dari Statistical Package for the Social Science, yang mana merupakan software yang digunakan untuk melakukan analisis statistik, pengolahan data, serta menghasilkan tabel dan grafik yang dapat merangkum sebuah data. Software ini sangat populer di kalangan peneliti dan akademisi karena kemampuannya dalam menangani berbagai jenis analisis, dari statistik deskriptif hingga analisis inferensial yang lebih kompleks seperti regresi dan analisis varians. Mungkin dari kalian yang belum pernah mendownload atau mengunduh SPSS bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama yaitu kalian kunjungi situs resmi IPM SPSS. Kita akan diarahkan ke website resminya. Berikut adalah tampilannya. Di sini banyak informasi mengenai mengapa perlu perangkat lunak IPM SPSS. Terdapat juga manfaat SPSS. Yang pertama yaitu antarmuka pengguna yang intuitif, serta opsi lisensi yang fleksibel dan dapat meningkatkan produktivitas data kita. Untuk produknya sendiri ada 3, yaitu IPM SPSS Statistik, IPM SPSS Modeler, dan IPM SPSS Amos. Namun pada kita akan menggunakan IPM SPSS Statistik. Lalu untuk caranya kita perlu mengklik coba SPSS atau dapat juga langsung membelinya. Di sini kita akan coba SPSS Statistik secara gratis. Kita klik dan diarahkan pada website berikut. Di sini kita hanya perlu membuat akun, kita mengisi informasi akun, kemudian ikuti instruksi yang diberikan untuk menyelesaikan proses pengunduhan dan instalasi. Dan pastikan Anda memiliki spesifikasi sistem yang sesuai agar softwarenya dapat berjalan dengan baik. Nah, berikut adalah tampilan awal setelah kita install aplikasi atau software SPSS. Di sini kita menggunakan SPSS versi 2023. Di sini kita akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang ada pada SPSS 2023. Di bagian atas terdapat menu bar yang terdiri dari file, edit, view, data, dan lain sebagainya. Pada menu file dapat digunakan untuk membuka atau membuat serta mengekspor data yang kita inginkan. Kemudian di menu edit kita dapat melakukan pengeditan pada operasi pada data yang kita gunakan, seperti undo untuk membatalkan, redo untuk membatalkan undo, dan lain sebagainya. Kemudian pada menu view berfungsi untuk mengubah atau menampilkan toolbar data kita pada layar kerja SPSS. Seperti di situ terdapat value labels untuk menampilkan label. Kemudian pada data berfungsi sebagai pemrosesan data. Di sini banyak sekali menu-menu yang dapat kita gunakan, seperti dapat mendefinisikan variabel, mendefinisikan tanggal dan waktu, dan masih banyak menu-menu lainnya. Selanjutnya yaitu menu transform yang berfungsi untuk mentransform data yang sudah ada ataupun mengganti serta merubah data yang kita inginkan. Selanjutnya analyze. Di sini analyze merupakan menu yang paling penting atau paling sering digunakan oleh para peneliti, di mana kita dapat menganalisis data.
banyak sekali menu analisis di sini yang dapat kita gunakan seperti deskriptif statistik, kemudian membandingkan rata-rata, menganalisis secara korelasi, regresi, dan non-parametric test juga tersedia. Selanjutnya direct marketing, di mana kita dapat memilih langsung tekniknya, kemudian akan muncul pada data kita. Selanjutnya yaitu menu graph, di mana kita dapat membuat grafik dari data yang kita masukkan. Kemudian utilities, berfungsi untuk mengetahui informasi variabel dan lainnya. Add-ons, Windows digunakan untuk perpindahan dari satu file ke file lain, sedangkan Help digunakan untuk membantu kita mempelajari SPSS dan memahami perintah SPSS apabila kita menemukan kesulitan. Di bawah menu bar terdapat tool-tool yang berbentuk gambar atau dapat kita katakan menu lintasan pada menu bar, karena sering kita gunakan seperti file, undo, redo, dan value label. Nah, di bagian bawah dari SPSS 2023 ini terdapat dua menu lagi, yaitu data view dan variable view. Nah, apa perbedaan dari kedua menu ini? Di mana data view adalah lembar kerja yang bentuknya seperti Excel, yang digunakan untuk menginput atau menambahkan data-data yang kita inginkan. Sedangkan variable view adalah definisi operasional yang hasilnya akan terlihat pada data view tadi. Dengan kita menuliskan variabel di bagian name. Nah, untuk penulisan nama variabel ada beberapa aturan yang perlu kita ikuti. Yang pertama yaitu tidak menggunakan spasi. Apabila kita menggunakan spasi, maka akan error. Nah, seperti ini. Jadi tidak bisa menggunakan spasi. Kemudian aturan kedua yaitu harus diawali oleh huruf. Tidak boleh diawali dengan angka. Apabila diawali dengan angka, maka akan error juga. Sehingga untuk penulisan nama variabel, apabila kita ingin memberi spasi, kita bisa menggantinya dengan underscore. Nah, kemudian akan otomatis muncul tipe, width, decimal, value, dan lain sebagainya. Kita tinggal masukkan variabel-variabel yang akan kita gunakan. Di sini kita masukkan IQ, kita masukkan. Nah, aturan selanjutnya yaitu apabila kita sudah menuliskan IQ, kita tidak boleh menuliskan nama variabel yang sama IQ juga, maka akan error seperti tadi. Nah, selanjutnya pada type, kolom type ini menentukan jenis variabel. Apabila contohnya seperti jenis kelamin. Jenis kelamin berupa angka, berarti kita pilih numerik. Di situ sudah benar numerik. Nah, di bagian bawah nama. Nama tidak mungkin angka, sehingga kita pilih yang string. String berupa kata-kata. Kemudian pada kolom label digunakan untuk memberikan penjelasan variabel pada kolom nama.
Nah, di sini baru boleh menggunakan spasi. Kita tulis labelnya. Kemudian pada kolom values, untuk mendefinisikan kolom nama dengan memasukkan kode berupa angka. Misalnya tadi jenis kelamin. Jenis kelamin karena numerik, kita masukkan value 1 untuk laki-laki dan value 2 untuk label perempuan. Di variabel kota, kita juga masukkan value 1 untuk kota yang kita inginkan seperti Surabaya. Value 2 untuk label kota Semarang. Value 3 untuk label kota Bandung. Kita add, kita OK. Kemudian pada measure ini kita ganti ke skala karena angka ya. Lalu kita ke data view. Nah, otomatis akan terbentuk rumah atau variabel-variabel yang sekarang kita tinggal isi datanya. Misal nama Adi, Eka, Mawar, Melati. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin Adi laki-laki, berarti kita tulis 1 karena laki-laki tadi kita labelkan 1. Kemudian untuk Eka perempuan 2, kita tulis 2. Sama dengan kota. Kota Adi berasal dari kota 1 yang artinya tadi Surabaya. Kemudian IQ kita masukkan datanya sesuai data koresponden. Nah, kemudian kita balik lagi ke variabel view. Kita ganti desimalnya ke 0 agar di belakang angka kita tadi seperti 1 tidak ada angka 0 lagi. Pada data view nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 menunjukkan banyaknya koresponden. Sedangkan pada variabel view 1, 2, 3, 4, 5, 6 menunjukkan banyaknya variabel yang kita gunakan. Nah, ini kan datanya sudah terbentuk. Nah, apabila kita ingin menguji, kita pergi ke menu Analyze, misalnya Descriptive Statistic. Kita yang pilih yang mencari frekuensi, kita masukkan yang jenis kelamin dan kota, kita klik OK. Nah, di sini akan ada lembar hasil atau output baru yang akan muncul. Apabila ingin mensimpan, kita klik yes atau no. Apabila tidak ingin, seperti itu. Nah, untuk memudahkan kita memasukkan data kuesioner misalnya yang sangat banyak, kita tidak mungkin manual, kita masukkan langsung saja dari file Excel yang kita miliki. Atau juga bisa kita copy, kita paste di lembar kerja, atau cara selanjutnya yaitu kita simpan ini dalam bentuk Excel. Kemudian kita di lembar SPSS kita klik file, open, data, dan kita pilih file tipenya yang Excel.
Kemudian kita tinggal masukkan file yang sudah kita simpan tadi. Kemudian akan muncul opening Excel seperti ini. Kita klik OK, maka akan langsung muncul pada lembar SPSS seperti ini. Mudah bukan untuk menginput data pada SPSS. Kemudian kita klik variable view-nya untuk melihat seperti ini, jenis kelamin karena tadi masih kata-kata sehingga ininya masih string tipenya. Kita ganti ke numerik, lalu kita beri label, kita ganti value-nya untuk seperti tadi, 1 untuk laki-laki dan sebagainya. Ya, itu tadi adalah pengenalan terkait fitur-fitur SPSS versi 2023 serta cara penginputan data baik manual maupun versi file. Semoga bermanfaat untuk kalian sobat mahasiswa, tetap semangat dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.